menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman semua gimana caranya menentukan tujuan agar impian kamu tercapai. Aku yakin banget nih semua teman-teman yang menonton 5 menit kali ini pasti semuanya punya tujuan yang ingin dicapai. Bener kan? Oke, kita langsung aja ya. Pertama aku bakal jelasin dulu sebenarnya tujuan itu tuh maknanya apa sih. Tujuan biasanya menjadi pemicu daripada apa yang kita lakukan. Nah, semakin jelas tujuan yang kamu miliki, semakin semangat juga kamu memenuhi impian yang kamu inginkan. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki impian, biasanya impian itu hanyalah sekedar impian belaka. Kalau misalnya impian itu kita bisa memimpikan apa saja. Misalnya kita pengen bisa punya rumah yang harganya 1 M atau yang harganya miliaran rupiah, atau kita pengen punya bisnis yang besar yang omset per bulannya itu 1 M atau ratusan M per bulan gitu kan. Nah, tapi ketika impian itu tidak ada tujuannya, biasanya kita agak-agak males-malesan untuk mengejarnya gitu. Jadi, ketika kamu memiliki mimpi, nah, mimpi kamu tuh tujuannya sebenarnya untuk apa? Misalnya memiliki bisnis yang besar supaya bisa buka lapangan pekerjaan baru, atau supaya bisa membahagiakan orang tua, mengajak orang tua liburan, atau tujuan kamu untuk ujung-ujungnya menikah atau lain sebagainya gitu ya, modal untuk nikah dan lain-lainnya. Nah, biasanya impian itu pasti dibarengi dengan tujuan. Makanya, namun jika impian kamu yang kamu impikan ini ada tujuan yang jelas, maka impian itu pasti tercapai. Oke, kita langsung masuk aja ke hal-hal apa aja yang dapat mendukung kamu agar impianmu tercapai. Silahkan dicatat ya buat teman-teman semua. Yang pertama, silakan buat list hal-hal yang harus dilakukan. Tentu dong, ketika kita ingin menjalankan sesuatu, pasti kita harus tahu apa persiapannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus diri kita persiapkan. Sama aja, misalnya kita mau pergi berlibur. Pasti kita bikin itinerary ya kalau berlibur. Misalnya berangkat jam 5 pagi, kemudian jam 7 sarapan di sini, jam 8 kita udah jalan lagi, jam 9 atau jam 10 kita ke sini, terus makan siang di sini, kayak gitu-gitu. Nah, sama halnya ketika kita ingin mencapai impian dengan tujuan yang jelas. Kamu bisa memulai sesuatu berawal dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, impianmu tuh sebenarnya apa sih? Kamu tentukan dulu impianmu tuh sebenarnya apa. Kemudian, tujuan mencapai impian tersebut tuh apa? Ketika impian kamu sudah tercapai, terus kamu mau apa gitu. Terus apa saja yang harus kamu miliki atau kamu kuasai? Nah, yang terakhir, apakah dirimu sudah cukup untuk mencapai impianmu? Gitu. Jadi ini pertanyaan untuk dirimu sendiri ya, teman-teman semua. Pastikan kamu sudah tahu jawaban-jawabannya dan jawaban inilah yang akan kamu jalani untuk mencapai impian kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu buat jadwal prioritas. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Sudah tahu apa saja yang harus dilakukan? Nah, buat jadwal prioritas, tentukan pekerjaan mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan, dan mana yang bisa menunggu. Nah, khususnya nih untuk membuat jadwal prioritas ini, kamu bisa menerapkan sistem yang namanya skala prioritas. Kamu jadi bisa bikin seperti persegi 4 yang ada 4 kotak seperti ini. Kemudian kamu bisa menuliskan yaitu important, not important, atau penting yang sebelahnya tidak penting, tidak terlalu penting, dan urgent atau harus diselesaikan saat ini juga atau not urgent gitu. Jadi yang paling harus kamu prioritaskan adalah di kolom important dan urgent, di mana pekerjaan itu adalah penting dan sangat mendesak gitu. Jadi selanjutnya itu evaluasi dan juga perbaiki. Kita sudah mencatat semua yang kita lakukan, kita sudah mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan prioritas. Kemudian setelah itu selalu ada evaluasi dan jangan lupa diperbaiki. Nah, lakukan evaluasi terhadap apa yang kamu sudah kerjakan. Ini penting untuk melihat apakah pekerjaan yang kamu lakukan memberikan impact besar terhadap hasil atau tidak. Jadi pastikan ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, impact-nya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Apakah hasil yang sudah dihasilkan itu yang ingin teman-teman capai? Kalau belum, dievaluasi lagi. Nah, jika ada kesalahan atau memang ternyata apa yang kamu kerjakan itu salah atau ternyata kurang hasilnya, langsung diperbaiki dan langsung cari solusinya. Jangan kita terpuruk, aduh, nggak bisa nih, nggak bisa naik nih. Misalnya omsetnya nggak bisa naik, aduh, nggak dapat pelanggan, apa segala macam. Nah, kita evaluasi, sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan? Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah benar atau belum? Nah, langsung dievaluasi dan langsung perbaiki.
Oke, yang terakhir nih, teman-teman harus selalu mengerjakan dengan konsisten. Konsisten adalah kunci. Ingat-ingat ya, teman-teman semua. Karena sebagian besar pebisnis besar itu pasti mereka itu konsisten. Makanya mereka bisa sebesar sekarang. Ingat, kamu mau jadi seperti yang kamu impikan. Oleh karena itu, kamu harus konsisten dalam menjalankan hal-hal yang sudah kamu list tadi. Jadi pastikan list-list yang sudah kamu tulis itu benar-benar kamu jalani dengan konsisten ya. Jangan naik turun. Naik turun memang wajar, tapi jangan turun terus. Harus ada naiknya. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Terakhir ada quotes dari B.J. Habibie, yaitu apabila kamu memutuskan untuk menekuni satu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Semoga tips kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!